Hai semua, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku akan bercerita tentang salah satu hantu cantik yang dulu sangat populer di Indonesia, yaitu tentang asal-usul hantu si manis jembatan Ancol. Berbeda dari jenis hantu lainnya yang sering menampakkan wujudnya yang tampak sangat menyeramkan, hantu ini lebih cenderung sering memperlihatkan wajahnya yang cantik itu. Walaupun sesekali ia juga akan terlihat menyeramkan. Kalian yang lahir tahun 90-an pastinya sangat familiar sekali dengan hantu yang satu ini. Dia merupakan hantu wanita cantik yang sering menampakkan dirinya di dekat jembatan Ancol, sehingga masyarakat sekitar menjulukinya sebagai hantu si manis jembatan Ancol, karena memang parasnya yang benar-benar cantik. Karena sangat populer, cerita itu pun diangkat menjadi sebuah film terkenal pada masanya, yang ceritanya diambil dari cerita nyata yang beredar di kalangan masyarakat saat itu. Ternyata ada dua versi cerita berbeda mengenai sosok si manis sang penghuni jembatan Ancol tersebut. Untuk versi yang pertama, dikisahkan dahulu kala ada seorang gadis cantik yang bernama Maryam, yang tewas di sekitar jembatan Ancol setelah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Saat Maryam sudah tidak bernyawa lagi, para pemerkosa tersebut membuang jasadnya di jembatan Ancol begitu saja. Mengingat kematian Maryam yang tidak wajar dan mengenaskan, arwahnya pun terus bergentayangan di sekitar jembatan tersebut hingga saat ini. Sedangkan untuk cerita versi kedua ini berbeda dari cerita sebelumnya. Asal-usul si manis jembatan Ancol dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu tanah air masih dijajah oleh negara Belanda, dan nama Jakarta masih bernama Batavia. Dahulu kala ada seorang gadis muda yang tinggal di sebuah paviliun milik orang kaya bersama ibu dan kakaknya. Nama gadis itu adalah Maryam. Maryam atau Siti Arya merupakan kembang desa saat itu, yang kecantikannya bisa membuat para pria desa bertekuk lutut di hadapannya. Semua laki-laki di sana bersaing untuk melamar si Maryam. Meskipun Maryam selalu menolak lamaran mereka karena ia belum mau menikah. Namun ternyata si orang kaya pemilik paviliun tempat tinggal Maryam dan keluarganya tersebut ternyata juga tertarik pada kecantikan paras dan tubuh Maryam. Dan pria kaya itu bermaksud untuk menikahi Maryam. Juragan kaya yang sudah berusia itu tidak mau menerima adanya penolakan karena Maryam selama ini tinggal di paviliun miliknya. Jika ia menolak, maka ia akan mengusir Maryam dan keluarganya. Namun ternyata tetap saja Maryam menolak orang kaya tersebut. Karena Maryam tahu dia hanya akan dijadikan seorang selir karena juragan itu sudah memiliki beberapa istri lainnya. Singkatnya, ibu Maryam juga memaksa Maryam untuk menikah dengan sang juragan kaya agar hidup mereka terjamin. Maryam yang dipaksa menikah dengan pria itu pun memutuskan untuk kabur dari tempat tinggalnya
demi menghindari paksaan kekerasan dari juragan kaya pemilik paviliun tempat tinggalnya tersebut. Pelarian Maryam ternyata tanpa sengaja mengantarkannya ke kawasan Ancol, di mana di sana ada seorang pria kaya lainnya yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas, Ancol. Pria kaya bernama O.E. Tambasia ternyata juga tertarik pada kecantikan Maryam saat pertama kali melihatnya. Dan tentu saja Maryam tidak akan mau dengan pria tua itu. Tidak terima dengan kenyataan itu, O.E. memerintahkan para anak buahnya untuk segera menangkap Maryam untuk dijadikan wanita simpanannya. Ketika para anak buah O.E. hendak menangkap Maryam, gadis itu memberikan perlawanan sekuat tenaganya agar bisa melarikan diri. Namun naasnya, tenaga Maryam tidak cukup kuat untuk melawan tenaga dua pria kuat tersebut. Akhirnya Maryam pun tewas di tangan anak buah O.E. dan jenazahnya dibuang begitu saja di area persawahan yang jaraknya sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Dari cerita inilah misteri si manis jembatan Ancol jadi terkenal dibicarakan hingga saat ini. Ada banyak sekali kisah-kisah menyeramkan tentang penampakan hantu si manis jembatan Ancol ini, yang mengganggu masyarakat yang tinggal di daerah sana. Salah satunya adalah cerita seorang tukang ojek yang bernama Yoto. Yoto mengaku pernah membonceng seorang penumpang misterius yang dipercaya adalah hantu si manis jembatan Ancol. Saat itu Yoto sedang mangkal pada pukul 5 pagi. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang mendekatinya dan minta diantarkan ke dekat jembatan Ancol. Yoto langsung mengiyakan dan mempersilahkan penumpang wanita itu untuk naik ke motornya. Di sepanjang perjalanan, Yoto berusaha mengajak ngobrol penumpangnya untuk mencairkan suasana. Namun anehnya, si penumpang hanya diam saja, seperti tidak mendengarkan Yoto. Nah, ketika tiba di kawasan Ancol, Yoto mempersilahkan wanita itu untuk turun dari motornya. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat wanita yang diboncengnya tadi sudah tidak ada lagi. Alhasil Yoto pun menyadari bahwa wanita itu bukanlah manusia, melainkan hantu si manis jembatan Ancol, seperti yang sudah dibicarakan oleh masyarakat. Yoto pun langsung ngebut dan lari meninggalkan kawasan Ancol tersebut. Ada lagi sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1960-an. Di atas empang ada beberapa perahu untuk mengantar penumpang. Kala itu malam sudah mulai larut dan salah seorang pendayung perahu hendak pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang pada si pendayung untuk minta diantarkan dengan perahu tanpa adanya tujuan yang jelas. Dan wanita itu pun naik ke perahunya. Tidak lama kemudian, saat di tengah sungai, wanita itu menghilang seketika entah kemana. Pendayung itu pun ketakutan setengah mati dan langsung pulang ke rumahnya. Ia pun yakin sekali bahwa itu adalah hantu si manis jembatan Ancol
yang coba mengerjainya. Nah, itulah tadi cerita tentang asal-usul hantu si manis jembatan Ancol dan beberapa cerita seram tentang penampakannya. Namun percaya atau tidak, itu kembali pada diri kalian masing-masing. Karena ini hanyalah sebuah cerita yang belum tentu akan kebenarannya. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung menekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video baru. Jika kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar.